Kita ini ke Kota Baru, Pak. Ini dalam rangka menindaklanjuti pengaduan kami terkait kasus korupsi dana penjualan tanah desa oleh mantan kepala desa tahun 2022. Oh ya, berapa hektar Pak tanahnya Pak? Kurang lebih itu ada Kurang lebih Pak ya? Iya, kurang lebihnya itu ada 1,5 lah hektarnya. Ya. Jadi dugaannya tuh kenapa Pak? Jadi Nah, itu awalnya jadi kan muncul, ya? di desa kami itu kebetulan ada apa namanya investor masuk, Pak. Ya, dan di situ ada pembebasan beberapa lahan masyarakat dan ternyata ada juga di situ ada tanah desa yang terkena dampaknya juga. Akhirnya tanah desa itu kan harus dibebaskan. Nah, tanah desa terbebaskan tersebut, kepala desa yaitu atas nama Pak Sarno ya, mantan kepala desa itu tidak merapatkan dulu dengan warganya Pak, apalagi dengan BPD pun tidak ada. Jadi tanah desa tersebut kemudian dijual pada pihak perusahaan, yaitu perusahaan SDE ya kan, sumber daya energi. Kurang lebih kalau nominal menurut data yang kami dapat dari perusahaan itu kurang lebih 500 sekian Pak, 500 sekian juta yang seperti itu. Jadi ini kan laporan dugaan korupsi kan? Itu kapan Pak dilaporkan Pak ke Polres? Pelaporan ke Polres pertama kita tanggal 20 Juni tahun 2022 ini Pak. Jadi ada 3 bulan sudah laporan itu kita sampaikan ke Polres. Dan sampai saat ini belum ada tindakan, bahkan kita menanyakan kemarin itu belum ada apa namanya dinaikkan kasus menjadi tersangka pun belum Pak. Jadi sementara yang bersangkutan mantan kepala desa itu masih saksi sampai saat ini. Jadi pihak pelapor dalam hal ini Bapak mewakili Banjarsari, apakah sudah ada LP-nya Pak, laporan polisinya Pak, kayak di SPK itu Pak? Laporan polisi? Ya. Itu surat pengaduan itu? Ya. Ada. Sudah ada Pak ya? Ya sudah ada Pak. Jadi Bapak sendiri sebagai yang mewakili masyarakat untuk pelapor, apakah sudah diperiksa sebagai saksi pelapor? Udah diperiksa saksi pelapor udah beberapa kali Pak. Sudah diperiksa sebagai saksi pelapor udah beberapa kali, kita memberikan keterangan, bahkan dari perwakilan masyarakat kayak pengelola lahan ya kan, tanah desa itu kan dikelola masyarakat Pak. Nah, dan pengelola juga pada beberapa kali sudah memberikan keterangan kepada kepolisian. Ya Pak. Jadi hari ini menindaklanjuti laporan itu, mempertanyakan atau gimana Pak? Kita mau mempertanyakan Pak gimana selanjutnya ya kan. Dan kita memohon kepada pihak yang berwajib untuk segera yang jelas minimal bisa menaikkan apa namanya statusnya Pak, jadi saksi udah menjadi tersangka kan, seperti itu Pak, sehingga kita kan masyarakat ada di sini ada titik terang yang jelas kasus sudah kita tinggal menunggu bagaimana nanti selanjutnya persidangan dan lain sebagainya, itu yang kita tunggu Pak. Jadi habis ini langsung ke Polres ini Pak ya? Iya. Oh iya. Sambil ya. Ada berapa ya? 50 ada mungkin ya? 50 orang ada ya. Ayo. Ikut enggak? Ayo kita ke sana. Betul. Mungkin Pak. Ya. Lain kali nanti saya pesan juga kalau ada Kapolres atau Kasatnya baru kita kesini. Dan ini kan nggak ada informasi. Saya terima kasih perjuangan masyarakat, saya backup.
saya kebetulan di Banjarmasin Citraland tetangga dengan. Jadi pas saya tuh ada tugas besok sidang di. Om gimana tuh Om ceritanya Om singkatnya gimana ya? Ya intinya karena tidak ada Kapolsek Kasat, kita menyampaikan kepada stafnya yang mewakili bahwa ini permasalahan disampaikan karena dia tidak berwenang kan. Jadi menyampaikan ke staf bahwa masyarakat mempertanyakan itu. Nah, masyarakat mempertanyakan bersama dengan lawyernya. Ada laporan dari masyarakat sudah sampai 3 bulan tidak ada tindak lanjutnya. Kan biasanya kalau di kepolisian tuh ada tindak lanjut perkembangan perkembangan perkara. Ini kan nggak ada. Ya. Kalau di Polda gitu tahu, mudah-mudahan seluruh kepolisian, Polsek maupun Polres itu begitu ke masyarakat. Karena ini masalah masyarakat itu dengan kesadaran sendiri uang aset desa ya. Di kepentingan oknum mantan kepala desa diduga menyalahgunakan jabatan wewenangnya ya. Makanya kita minta proses, ini kan dugaan. Nah, karena kita berharap secepat ini dilakukan pemeriksaan penahanan. Kalau diduga itu paling tidak kalau nanti dari penyidikan bisa tersangka, lalu uang yang diduga kan bisa disita. Kalau semuanya oknum itu ada beli rumah, ada mobil, kan diamankan dulu. Kalau lambat-lambat, kalau dia nanti kita tangankan dijual, karena uangnya berapa jumlahnya kira-kira? 500 sekian. 500 sekian. Bagi masyarakat bukan uangnya itu 500 juta itu kan besar. Intinya itu uang masyarakat di desaan. Dugaannya lahannya dijual ya? Gimana? Dugaannya apa? Dugaan korupsinya? Tanah aset desa dijual ke perusahaan. Oke. Kampung ya. Menjual aset desa berarti perusahaan kena juga tindak pidananya, membeli tanah yang bermasalah. Kena perusahaan. Jadi dalam penjualan secara hukum antara oknum lurah atau bahkan pada perusahaan tidak sah secara hukum. Ya. 1, 2, 3, bebas. 1, 2, 3, ya, oke.